Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, syukran lillah, ala ni'matillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yahdikumullah kalamullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya sayyidal barakah, ya imamal karamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu shadiqul wa'dil amin. Allahumma inni as'aluka bil asrari salawatin nabi Yasin Toha binurikal mahabbah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin imamil yaqin, imamis salamah, khataman nabiyyin la nabiyya ba'dah, amma ba'du. La hadratul kiram, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita mengawali dengan mendoakan beliau, eyang guru kita, eyang Kiai Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam, dan juga orang tua kita, guru kita, pembimbing serta pengasuh lahir dan batin kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta ibu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menempatkan di maqamul a'la, maqamah mahmudah, amin amin ya rabbal alamin. Dimuliakan dan dibahagiakan seluruh keluarga besarnya, seluruh dzurriyyahnya, kapanpun dimanapun berada. Semoga senantiasa dijaga lahir dan batinnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin amin ya rabbal Alamin. Yang kita hormati bersama orang tua kita, guru kita, pembimbing serta pengasuh lahir dan batin kita di dalam menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Nur Huda. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kesehatan, keselamatan lahir batin beliau beserta keluarganya, diberkahi dan dimudahkan segala urusan beliau fid dini wa dunya hatal akhirah, amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para hadirin wal hadirat Jamiah At-Tadhkir Kaliaren rahimakumullah. Yang pertama, marilah kembali kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini dengan karunia dan fadl dari Allah kita masih bisa duduk bersama di tempat yang penuh berkah ini. Maka mari kita satukan juga hati kita satukan rasa kita di dalam berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari malam hari ini bersama-sama kita belajar menjaga rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab rasa syukur adalah sebagai jaring bagi rasa kita untuk merasakan kehadiran Allah setiap saat dan detik, untuk merasakan kehadiran Allah, pertolongan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala
sehingga detik dan saat ini disadari maupun tidak disadari, begitu nikmat dari Allah tiada pernah terputus dalam kehidupan kita, baik nikmat lahir maupun batin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, dawuhipun Kanjeng Nabi, al-imanu nisfan, nisfu fi syukri wa nisfu fi sabri. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iman itu dibagi dua. Yang pertama adalah yang satu lagi adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sepantasnya untuk melengkapi keimanan kita yang mudah goyah, untuk melengkapi keimanan kita yang keadaannya tidak menentu, maka satu cara adalah menjaga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab begitu pentingnya rasa syukur kita, rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah, dan yang lahir dari rasa yang paling dalam itulah yang akan mampu mewujudkan dalam langkah kehidupan, sehingga hidup dan mati kita yang kita tuju jelas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur bukan hanya kita ucapkan dengan lisan. Rasa syukur harus mampu menembus di dalam hati dan rasa kita, sehingga akan mewujud dalam langkah kehidupan, sehingga langkah kita semakin hari semakin baik. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Baginda Agung Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku rahimakumullah, tentu di sini kita bersama-sama belajar untuk bersolawat, bukan hanya membaca solawat, bukan hanya melantun. Sebab melantunkan dan membaca solawat sangat jauh berbeda dengan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hanya melantunkan solawat, jikalau solawat hanya dengan lisan, kita semua mampu. Akan tetapi marilah kita belajar bersolawat, sehingga orang yang bersolawat adalah mampu merubah perilakunya yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya pemarah menjadi pemaaf, yang tadinya bakhil bin medit menjadi dermawan, menjadi saling tolong menolong, mau berbagi kepada yang membutuhkan. Itulah tanggung jawab kita di dalam bersolawat kepada Nabi. Maka kita hadir di majelis taklim ini, kami mengajak kepada para hadirin, khususnya kepada diri kami pribadi, marilah kita terus belajar, jangan pernah berputus asa. Selama hayat masih dikandung badan, selama itulah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk membenahi, memperbaiki langkah kita yang masih salah, langkah kita yang jauh daripada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari dengan bersolawat, menghidupkan solawat di dalam kehidupan kita, menghidupkan solawat di dalam langkah perbuatan kita, menghidupkan solawat, menyambungkan ruh dan rasa kita dengan frekuensi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semoga kita dan keluarga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa memperjuangkan hidup dan mati kita mengikuti tuntunan-tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini
Di malam yang penuh kebahagiaan ini, kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang sama. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk mengaji, kesempatan untuk mengkaji kembali, mengkoreksi langkah perjalanan kita di dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Maka kita yang mengaku sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita yang mengaku sebagai umat Islam, marilah kita jadikan Islam ini sebagai tanggung jawab dalam kehidupan kita. Maka bagaimana Islam ini bisa mewujud menjadi Islam yang rahmatan lil alamin? Bahwa Islam ini adalah sebagai rahmat, Islam ini adalah sebagai penerang bagi seluruh alam semesta. Islam ini adalah menjadi tolak ukur titik awal tersebarnya rahmat Allah di muka bumi ini, yaitu yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam adalah kabar gembira yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penerang umat dalam menjalani kehidupan. Maka alam ini adalah lingkungan yang paling besar. Lalu lingkungan yang di bawahnya ada negara, provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai lingkungan yang paling kecil adalah keluarga, dan lingkungan yang paling inti adalah diri kita masing-masing. Maka kita sebagai umat Islam berbahagialah manakala dalam hidup ini kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebarkan rahmatnya, yaitu dengan kita belajar menjadikan hidup ini semakin bermanfaat. Maka hidup kita yang bermanfaat inilah adalah bagian dari Islam rahmatan lil alamin. Maka berbahagialah manakala kita mampu beramal soleh, sebab disitulah Allah sedang menjadikan kita sebagai penyebar rahmatnya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, maka kuncinya di awal dari lingkungan yang paling kecil adalah dimulai dari diri kita masing-masing. Maka kita ini adalah manusia, harus mampu menyadari bahwa kita ini butuh Allah, bahwa kita ini tempatnya al-insan makhluk khata' wa nisyan. Kita ini adalah manusia di mana tempat salah dan lupa. Maka di depan tadi kita diajak, kita datang mengaji untuk memperbaiki diri, sebab iman kita ini mudah berubah, hati kita ini mudah berubah. Maka dengan kita tolabul ilmi datang mengaji inilah sedikit-sedikit kita belajar membersihkan hati dan langkah perbuatan dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, maka berbahagialah manakala Allah menitipkan banyak karunia dalam kehidupan kita. Dimulai dari karunia kesehatan. Dengan kesehatan ini kita manfaatkan untuk berbuat baik, beramal soleh, menolong orang lain. Manakala Allah menitipkan pangkat dan jabatan, pakailah dengan amanah sebagai jalan menuju ridha Allah. Kita dititipkan harta dan benda, pakailah untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dawuhipun guru kula jenengan sami, dengan beramal soleh dalam bentuk apapun itulah kita akan mampu menemukan hati kita, menemukan iman kita yang mudah hilang, menemukan niat dan angan kita yang mudah melenceng. Maka dengan beribadah dan beramal soleh itulah jangan sedikit pun ragu di dalam berbuat baik. Yang jelas-jelas amal perbuatan kita itu adalah semata-mata
sebagai jalan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan begitulah Islam akan sukses, dengan begitulah Islam akan menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Di tempat dimanapun kita bekerja, balighu anni walau ayah, kepada saudaranya kita ajak mengaji, kepada keluarga kita ajak mengaji, walaupun satu ayat, satu kebaikan kita ajak saudara-saudara kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manakala diri ini merasa tidak mampu mengajak orang lain, minimal saudara kita, keluarga kita, kalau kita sayang kepada saudara-saudara sesama muslim, yakin minimal kita ajak untuk datang ke majelis taklim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita dijadikan keluarga besar Majelis Ta'lim At-Tadhkir, khususnya Majelis Ta'lim At-Tadhkir Kaliaren. Ini adalah sebuah rahmat Allah yang begitu luar biasa, yang manakala hati kita betul-betul menyadarinya, yang manakala hati dan rasa kita sadar betul bahwa dalam hidup ini kita butuh Allah, kita butuh pemandu, kita butuh jalan, kita butuh penuntun, maka di Majelis Taklim At-Tadhkir Kaliaren inilah kita dipertemukan oleh orang tua kita dipertemukan dengan guru kita, dengan ayah guru kita, dengan eyang guru kita. Ini adalah suatu karunia yang luar biasa di tengah zaman di mana manusia sudah mulai lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disediakan Allah tempat untuk beribadah dan bertolabul ilmi. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, maka ajakan kami, teruslah kita belajar. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Teruslah kita mengkaji, menggali langkah kehidupan kita. Kenapa kita diajarkan dalam Islam ini harus ikhlas? Kenapa dalam Islam kita diajarkan bersabar? Bahkan kita di Majelis Taklim At-Tadhkir Kaliaren inilah kita menemukan satu ilmu di mana kita diajarkan hati kita untuk belajar menghamba, mengabdikan diri hidup dan mati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita harus belajar ikhlas? Mengapa kita harus belajar sabar? Sebab dalam kehidupan ini seringkali kita menuntut, seringkali kita menuntut sebuah keuntungan, sebuah kesenangan dalam kehidupan. Manakala susah kita datang kepada Allah, manakala kita senang kita lupa kepada Allah. Manakala kita diberikan Allah ujian dan cobaan, kita ingat majelis taklim, kita ingat ingin berpikir bersama kepada Allah, memuja dan memuji keagungan Allah. Manakala kita sudah diberikan semua yang kita mau dalam kehidupan, kadang-kadang kita terlena dan lupa dengan perjuangan yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di At-Tadhkir Kaliaren ini bersyukur kita diajarkan bagaimana hati ini betul-betul ikhlas menghamba, berbuat baik, andil dalam perjuangan dalam bentuk apapun, semata-mata yang kita tuju hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, manakala hati kita sedang sedih dan kecewa dalam hidup ini, kemana kita lari kalau bukan kepada Allah? Tapi manakala kita sudah diberikan Allah kesenangan, kebahagiaan, disitulah tugas kita menjaga supaya diri kita tetap diam, tenang, tetap berada di jalan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan doa kita sambung, dengan tawasul kita menyambungkan roh rasa hati kita, dengan kita berzikir mengingat Allah supaya hati kita tidak terlepas dari bersyukur,
supaya setiap aspek sudut kehidupan ini yang ada adalah rasa terima kasih kita kepada Allah. Diberikan Allah apapun, dihadirkan Allah apapun, manakala hati ini sudah senantiasa bahagia di dalam berterima kasih kepada Allah. La ilaha illallah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, maka kembali Islam yang rahmatan lil alamin, supaya Islam ini dirasakan oleh seluruh alam, dimulai dari diri kita yang mendapat karunia dari Allah, mendapat kesempatan mengenal ilmunya Allah, mendapat kesempatan kita menjadi keluarga besar Majelis Taklim At-Tadhkir Kaliaren. Sebab ilmu Allah itu begitu sangat luas. Di dalam menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak jalan, maka kita harus mengambil satu jalan sebagai prinsip dan keyakinan dalam kehidupan kita, bahwa dengan ilmu yang dibawa oleh guru-guru kita bersama, inilah jalan kita untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keyakinan ini harus tumbuh. Zikir kita maka kita hidupkan dalam kehidupan ini. Sebab manfaat zikir itu begitu banyak. Salah satunya untuk membersihkan penyakit-penyakit hati. Penyakit lahiriah manakala kita biarkan semakin lama akan semakin terasa. Kalau sudah semakin terasa maka kita berobatkan. Dikarenakan penyakit lahiriah itu semakin hari dibiarkan semakin terasa, yakin kita akan berobat, mencari obat untuk berikhtiar supaya sembuh. Akan tetapi manakala penyakit hati, penyakit batin itu semakin lama semakin dibiarkan itu semakin tidak terasa, maka disitulah kita harus eling lan waspada. Disitulah kita harus berhati-hati, sebab penyakit hati semakin lama semakin dibiarkan semakin tidak terasa, semakin menggerogoti, merusak hati dan rasa kita, menjadikan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, tentunya itulah ajakan dari kami. Kita mulai dari diri kita. Lingkungan yang terkecil adalah diri kita. Ruh, rasa, hati, akal kita, langkah, ucapan kita dalam kehidupan inilah. Kalau kita dalam kehidupan ini baik, kalau kita kepada saudara kita baik, kalau kita kepada keluarga kita baik, maka yakin secara tidak langsung Islam, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebar melalui diri kita. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan, tentunya itulah sedikit ajakan dari kami. Semoga silaturahim kita di malam hari ini, kita semua mendapatkan maghfirah, mendapatkan hidayah dan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sepulang kita dari mengaji semakin terkaji di mana langkah dan kehidupan kita di dalam memperjuangkan diri untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Liridho illah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, demikian tentunya dari awal sampai akhir banyak kekurangan dan kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.